berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Pochettino tetap optimistis PSG ke final Liga Champions. Paris Saint-Germain dalam kondisi tidak menguntungkan terkait perebutan tiket final Liga Champions. Tetapi pelatih Mauricio Pochettino belum menyerah. Meski PSG kalah 1-2 dan mereka harus gantian melawat ke Etihad Stadium Rabu 5 Mei 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Bukan misi mudah untuk lolos mengingat PSG harus menang minimal 2 gol. Belum lagi, Citizen tidak pernah gagal melaju babak gugur kompetisi Eropa ketika memenangi leg pertama di kandang lawan. Meski beberapa statistik tidak menguntungkan Paris Saint-Germain, Pochettino belum kehilangan arah dan masih yakin Neymar dan kawan-kawan bisa merebut tiket final kembali. Paris rumah kedua tim-tim Manchester. Manchester City sukses meraih kemenangan di markas Paris Saint-Germain. Hasil ini menguatkan fakta bahwa Paris adalah rumah kedua tim-tim Manchester. City menang 2-1 yang jadi modal berharga mereka melakoni leg kedua di Etihad Stadium pekan depan. Kemenangan City ini juga menegaskan dominasi tim asal Manchester City di kota Paris. Sebab dalam 15 tahun terakhir PSG cuma kalah 3 kali di kandang dari tim Inggris dan semuanya dilakukan Manchester United dan Manchester City. Pertama kali bagi Kylian Mbappe, 90 menit, 0 shot. Kylian Mbappe menjalani malam buruk dalam kekalahan 1-2 PSG dari Manchester City. Dia sama sekali tidak menguji gawang Anderson Moraes. Kekalahan ini jadi pukulan telak untuk PSG. Masih ada leg kedua, tetapi defisit gol tandang melawan tim setangguh Manchester City jelas sulit. Selain itu, pertandingan ini pun tampaknya ingin segera dilupakan Mbappe yang tampil tidak sebaik biasanya. Bahkan, menurut Opta, ini pertama kalinya Mbappe melewati 90 menit laga Liga Champions tanpa satupun percobaan tembakan. Deretan rekor Manchester City usai tekuk PSG. Manchester City menekuk raksasa Prancis PSG pada leg pertama semifinal Liga Champions 2020-2021 dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut tak cuma memperbesar kans untuk lolos ke final, tetapi juga menghasilkan rekor baru. Bagi Manchester City, hasil positif atas PSG di Parc des Princes merupakan kemenangan ke-6 secara beruntun di ajang Liga Champions musim ini. Manchester City menjadi tim Inggris pertama yang memecahkan rekor tersebut sejak Leeds United pada musim 1969-1970. Selain memecahkan rekor 51 tahun itu, Manchester City juga tercatat meraih 10 kemenangan dari 11 pertandingan di Liga Champions musim ini. Skuad asuhan Pep Guardiola cuma imbang 1 kali tepatnya ketika menghadapi FC Porto di babak penyisihan grup. Menurut catatan Opta, Manchester City menjadi tim Inggris pertama yang memborong 10 kemenangan dalam satu musim kompetisi sejak Liga Champions mengusung format seperti sekarang. Klub Spanyol Real Madrid pernah mencapai catatan serupa di musim 2011-2012. Sebagai klub yang belum pernah memenangkan gelar Liga Champions, Manchester City berpeluang mengukir sejarah tahun ini. Pelatih Pep Guardiola menyadari bahwa skuadnya berada pada momentum yang tepat untuk mengukir sejarah klub menggunakan tinta emas. Kasihan Tammy Abraham. Rio Ferdinand mengkritik keras Thomas Tuchel. Ferdinand bilang, sampai kapan Tammy Abraham terus dicadangkan, padahal striker itu cukup tajam. Chelsea cuma bermain imbang 1-1 di leg pertama semifinal Liga Champions kontra Real Madrid di Stadion Alfredo Di Stéfano, Spanyol, Rabu 28 April 2021, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Padahal striker muda Inggris itu merupakan top skor Chelsea sejauh musim ini. Tammy Abraham tidak akan mendapatkan waktu seperti yang Timo Werner dapatkan. Kasian, keluh Ferdinand. Luke Shaw termotivasi bawa Manchester United ke final Liga Eropa.
Luke Shaw selaku bek Manchester United memiliki motivasi ekstra untuk membawa timnya ke final Liga Eropa dan bermain di partai puncak. Shaw turut menemani manajer Ole Gunnar Solskjaer dalam menghadapi pertanyaan wartawan di sesi konferensi pers sebelum menjamu AS Roma di Old Trafford pada Jumat 30 April dini hari waktu Indonesia bagian Barat nanti. Bek kiri tersebut bertekad mengeluarkan kemampuan terbaiknya agar timnya bisa ke final. Manchester United kepincut the next Cristiano Ronaldo milik Barcelona. Daftar peminat Francisco Trincao semakin bertambah panjang. Manchester United dilaporkan tertarik mengamankan jasa pemain Barcelona itu. Trincao sebenarnya baru bergabung dengan Barcelona di musim panas tahun lalu. Ia ditebus dari Braga dengan bayaran sebesar 31 juta euro. Namun musim perdananya Trincao minim mendapatkan kesempatan bermain di skuad El Blaugrana, sehingga beredar kabar bahwa ia akan dilego di musim panas nanti. Sejumlah klub top Eropa tertarik untuk mengamankan jasa Trincao. AS mengklaim bahwa Manchester United menjadi salah satu klub yang meminati jasa sang winger. Youngster Barcelona sepakat tambah kontrak. Pemain akademi Barcelona Nico Gonzalez telah menyetujui kontrak baru berdurasi 3 tahun menurut Mundo Deportivo. Pemain berusia 19 tahun itu akan tampil untuk Barca B musim depan, tetapi akan mengambil bagian dalam pramusim bersama skuad senior dan secara teratur berlatih bersama mereka sepanjang tahun. Barcelona kemudian berharap gelandang muda itu siap menjadi anggota skuad reguler tim utama pada awal musim 2022-2023. Inter buru suksesor Handanovic. Inter merencanakan transfer musim panas untuk kiper Udinese Juan Musso seperti yang dilaporkan Calcio Mercato. Nerazzurri ingin pemain berusia 26 tahun itu menggantikan posisi nomor 1 Samir Handanovic saat kontraknya berakhir pada 2022. Udinese siap memberikan jalan untuk kepergian Musso, tetapi hanya jika mereka menerima tawaran sekitar 346 miliar atau lebih. Everton incar bek Juventus. Everton sedang mempersiapkan tawaran untuk bek Juventus, Merih Demiral, menurut Calcio Mercato. Klub Italia itu ingin mengumpulkan dana musim panas ini sehingga bersedia menjual sejumlah pemain asalkan permintaan mereka terpenuhi. Juve menilai Demiral lebih dari 526 miliar dan Everton diharapkan untuk mengajukan tawaran untuk pemain internasional Turki, tetapi yakin kompromi tentang biaya dapat dicapai. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!